Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahidatur Rahmah dengan NIM 1860205223211. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ulangan tengah semester saya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jawabannya adalah kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah dengan beberapa cara berikut: mengidentifikasi kebutuhan siswa, menggunakan pendekatan diferensiasi, mengintegrasikan kepentingan dan minat siswa, menyediakan pengalaman praktis, dan menerapkan pendekatan pembelajaran aktif. Dengan memahami kebutuhan siswa, guru dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Ini bisa dilakukan dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memberikan bahan bacaan tambahan, atau memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Guru dapat mencari cara untuk menghubungkan materi pelajaran dengan topik atau konteks yang menarik bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, kurikulum dapat disesuaikan dengan menyediakan pengalaman praktis seperti kunjungan lapangan, eksperimen, atau proyek praktikum yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan langkah-langkah berikut. Tujuan yang harus terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kurikulum. Topik harus memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Rencana ini harus mencakup waktu yang cukup untuk siswa belajar dan berkolaborasi. Bimbingan ini dapat berupa arahan, umpan balik, atau saran untuk membantu siswa mengatasi tantangan yang muncul. Siswa dapat memikirkan apa yang telah mereka pelajari, kesulitan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka di masa depan. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran berbasis proyek juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawabannya, teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Guru dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan untuk menyajikan materi pembelajaran secara interaktif dan menarik. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Guru dapat memberikan materi pembelajaran, tugas, dan ujian secara digital, dan siswa dapat mengaksesnya melalui komputer atau perangkat seluler. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam belajar dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga, kolaborasi online. Mereka dapat menggunakan alat kolaborasi seperti video konferensi, forum diskusi, atau platform berbagai dokumen untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Yang keempat, akses ke sumber daya digital seperti buku elektronik, artikel jurnal, atau video pembelajaran. Siswa dapat menggunakan internet untuk mencari informasi tambahan atau referensi yang relevan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari.
Yang kelima, penilaian online memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara cepat dan efisien kepada siswa serta memantau kemajuan mereka dalam pembelajaran. Pertanyaan yang keempat adalah mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Jawabannya, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena melalui evaluasi kita dapat mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi juga membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Contoh konkret evaluasi kurikulum adalah melalui uji coba atau pilot project. Dalam uji coba ini, kurikulum yang telah dirancang akan diimplementasikan dalam lingkungan nyata untuk melihat sejauh mana kurikulum tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru dan siswa akan memberikan umpan balik terhadap kurikulum, termasuk mengenai kesesuaian materi pelajaran, metode pembelajaran, dan tingkat kesulitan. Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pada kurikulum sebelum diimplementasikan secara luas. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jawabannya, dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif, seorang guru dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan proses penilaian. Ujian online, seorang guru dapat menggunakan platform pembelajaran online untuk membuat dan mengadministrasi ujian secara digital. Guru dapat membuat soal-soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai, dan siswa dapat menjawabnya melalui komputer atau perangkat seluler. Guru dapat melihat dan menilai portofolio siswa secara online, memberikan umpan baik langsung, dan melacak perkembangan siswa seiring waktu. Penilaian berbasis video. Guru dapat meminta siswa untuk merekam diri mereka sendiri saat melakukan presentasi atau menjawab pertanyaan tertentu dalam bentuk video. Siswa dapat mengunggah video mereka ke platform pembelajaran online dan guru dapat menilai kerja siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kuis online. Guru dapat menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran online untuk membuat kuis interaktif. Siswa dapat mengikuti kuis tersebut melalui komputer atau perangkat seluler dan hasilnya dapat langsung dinilai secara otomatis. Contohnya adalah penggunaan Kahoot atau Quizizz. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.